Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ardiansyah dengan NIM 1930006, jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menyampaikan pemaparan tentang analisis pengaruh penambangan emas terhadap kondisi tanah pada pertambangan rakyat Paboya Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, di mana parameter yang diukur adalah status logam berat merkuri atau Hg dalam tanah. Di mana video ini saya buat ditujukan untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah kimia analisis lingkungan. Pada kesempatan kali ini akan dibahas beberapa part, yaitu latar belakang, kajian pustaka, metode penelitian, pembahasan, dan daftar pustaka. Pertama adalah latar belakang. Tanah merupakan akumulasi tubuh alam yang bebas memiliki sebagian besar permukaan bumi dan mempunyai sifat-sifat sebagai akibat pengaruh iklim dan organisme yang bekerja pada batuan induk pada wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Tanah apabila tidak dirawat atau dijaga dengan baik, lambat laun akan menimbulkan pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah yang alami sehingga kondisi tanah menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Salah satu akibat atau sebab dari adanya pencemaran tanah adalah penambangan tradisional dengan pengolahan emas menggunakan teknik amalgamasi, yaitu dengan mencampurkan biji dengan merkuri untuk membentuk amalgam dengan media air, karena dapat menjadi sebab adanya pencemaran tanah. Jadi pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan merkuri terhadap lingkungan sekitar pertambangan rakyat Paboya. Kemudian lokasi sampling dan analisis. Lokasi sampling, proses pengambilan sampel tanah dilakukan pada 4 titik lokasi yang berada di pertambangan rakyat Paboya, di mana dilakukan dengan metode soil sampling. Pada tahap pengambilan sampel, penulis menggunakan metode soil sampling, di mana merupakan aktivitas menganalisis sampel tanah untuk mengetahui kondisi dan karakteristik tanah sebagai nutrien, kontaminasi, komposisi, keasaman, dan sebagainya. Metode ini diambil tanah dari kedalaman 0 hingga 30 cm. Pada proses pengambilan sampel, penulis menggunakan 4 titik lokasi yang berbeda di pertambangan rakyat Paboya. Kemudian metode analisis utama yang digunakan adalah analisis Hg atau merkuri menggunakan atomic absorption spektrometer per meter, kemudian pH, kandungan karbon atau C organik, permeabilitas, serta tekstur tanah. AAS merupakan suatu metode analisis untuk menentukan unsur-unsur logam dan metaloid yang berdasarkan pada penyerapan absorpsi radiasi oleh atom bebas unsur tersebut. Instrumen ini berfungsi pada absorpsi cahaya oleh atom. Atom-atom menyerap cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu tergantung pada sifat unsurnya. Sampel kemudian dianalisis menggunakan metode AAS pada panjang gelombang maksimum 263,7 nanometer. Pada panjang gelombang ini, logam merkuri akan menyerap cahaya karena cahaya pada panjang gelombang tersebut mempunyai energi yang cukup untuk mengubah tingkat elektronik atom merkuri sehingga dapat menghasilkan garis spektrum yang tajam dan dengan intensitas yang maksimum. Pada panjang gelombang 253,7, logam merkuri memiliki energi sebesar 7,8317 10⁻⁸ Joule. Jika pada tingkat energi dasar atom diberi energi yang sesuai, maka energi tersebut akan diserap dan elektron dalam kulit atom akan tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Keadaan ini masih bersifat stabil sehingga elektron dalam kulit atom akan kembali ke tingkat energi dasar dengan mengeluarkan sejumlah energi dalam bentuk sinar radiasi. Nilai yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan standar konsentrasi logam berat merkuri dalam tanah. Kemudian kajian pustaka. Berikut merupakan gambaran lokasi sampling. Lokasi sampling daerah pertambangan rakyat Paboya memiliki luas kurang lebih 45 sampai 50 hektar.
Pada proses pengambilan sampel, penulis mengambil 4 titik lokasi yang berada di daerah pertambangan, di mana stasiun pertama berada di tempat pengambilan material, kemudian stasiun kedua dan ketiga merupakan lokasi pengolahan emas yang menggunakan tromol, kemudian lokasi keempat berada di dekat sungai. Kemudian apa penyebab terjadinya pencemaran? Jadi apakah adanya tambang emas? Ya benar. Lokasi penyebab utama adalah adanya tambang emas yang pada prosesnya itu diolah secara tradisional yang menghasilkan limbah berbahaya. Pengolahan secara konvensional tersebut dinamakan teknik amalgamasi, di mana proses pengolahan emas menggunakan teknik amalgamasi ini dilakukan dengan mencampur biji dengan merkuri untuk membentuk amalgam dengan media air, di mana akan terjadi proses pengikatan logam emas dengan menggunakan merkuri atau Hg. Pada proses pengolahan emas akan menghasilkan limbah cari yang diletakkan pada kolam penampungan dan lumpur hasil pengolahan yang dibuang langsung ke tanah sehingga ada kemungkinan terjadinya pencemaran atau kontaminasi pada alam. Kemudian parameter analisa pH dan bahan organik. Pengukuran pH menggunakan pH meter elektroda gas, elektroda gelas, dan penentuan bahan organik menggunakan metode Wolfram and Black. Pengukuran pH dengan pH meter elektroda gelas yang akan mengukur potensial elektrokimia dari ion hidrogen atau diistilahkan dengan potensial of hidrogen. Untuk melengkapi sirkuit elektrik dibutuhkan suatu elektroda pembanding. Sebagai catatan, alat tersebut tidak mengukur arus tapi hanya mengukur tegangan. Skema elektroda pH meter ini menggunakan mengukur potensial listrik antara merkuri klorid HCl pada elektroda pembanding dan potasium klorid HCl yang merupakan larutan di dalam gelas elektroda, serta potensial antara larutan dan elektroda perak. Kemudian pengukuran bahan organik, di mana tinggi rendahnya bahan organik atau C organik dalam tanah sangat berpengaruh dalam mengikat logam berat merkuri dalam tanah. Tahapannya di mana kandungan bahan organik yang ditentukan oleh besarnya C organik hasil titrasi yang kemudian dikalikan dengan konstanta tertentu. Kemudian parameter pengukuran permeabilitas dan tekstur tanah. Pengukuran tekstur dilakukan dengan pipet atau hidrometer dan penetapan permeabilitas dalam keadaan jenuh berdasarkan humiditas. Permeabilitas tanah berhubungan dengan kerapasan tanah yang berpengaruh besar terhadap masuknya air dalam tanah. Begitu juga dengan tekstur tanah menitik beratkan pada humiditas, di mana merupakan persamaan yang menggambarkan aliran fluida melalui media berpori. Kemudian yang paling utama adalah parameter analisa kandungan merkuri, di mana pengukuran kandungan merkuri diukur menggunakan metode AS atau Atomic Absorption Spectrophotometer. Kemudian ada beberapa reaksi, di mana ada reaksi Wolfram and Black. Reaksinya merupakan K2Cr2O7 untuk mengoksidasi karbon dalam sampel dan H2SO4 untuk membentuk suspens dengan cepat pada sampel. Jadi reaksinya K2Cr2O7, H2SO4 dan indikator volume dan titrasi FeSO4 dalam proses pengukuran karbon dalam tanah. Jadi reaksinya 2Cr2O7, 3C16H+, 4Cr13, 3CO2, dan 8H2O. Kemudian pada AS digunakan reaksi HNO3, H2O2, dan H2SO4 untuk mengoksidasi karbon dalam sampel. Digunakan sebagai larutan pendestruksi dalam sampel dan reaksi untuk atomisasi tanpa nyala. Jadi ketiga reaksi tersebut digunakan sebagai larutan pendestruksi, sedangkan SnCl2 bertujuan untuk menghindari hilangnya logam Hg yang memiliki sifat mudah menguap, di mana reaksinya Hg2 plus SnCl2 direaksikan menghasilkan Hg0 dan plus SN4 plus 2Cl-. Pada 2Cr2O7 itu direaksikan dengan karbon. Mekanisme reaksinya 2Cr2O7, 3C16H+, 4Cr3 menghasilkan 4Cr3+, 3CO2, 8H2O.
Kemudian metode penelitian. Penentuan titik sampling. Penentuan titik sampling didasarkan pada hipotesis bahwa diduga banyak terdapat kontaminan di daerah tersebut. Proses pengambilan sampel tanah dilakukan di 4 titik, di mana titik pertama merupakan pengambilan material, titik kedua dan ketiga merupakan pengolahan emas, di mana menggunakan pengolahan emas menggunakan metode amalgamasi, dan titik keempat adalah titik yang dekat sungai yang berada di luar pertambangan. Kemudian preparasi sampel. Wadah sampel itu wadah plastik steril atau botol steril. Pengambilan sampel tanah dilakukan dengan menggunakan sekop plastik yang sebelumnya telah disterilkan dengan alat swab untuk menjaga keaslian atau kualitas sampel tanah. Sampel yang telah diambil disimpan dalam plastik steril atau botol steril untuk menghindari terjadinya kontaminasi serta pengumpulan dan persiapan analisis sampel. Peralatan atau proses dilengkapi dengan penutup atau penyimpan sampel terlebih dahulu, di mana peralatan dibilas dengan air yang telah dimurnikan. Penggunaan sarung tangan dilakukan pada setiap proses pengumpulan dan pengenalan sampel. Di laboratorium, semua peralatan setelah selesai digunakan saluran cuci dengan cairan pencuci dekon dan kemudian direndam lagi ke dalam HNO3 10% selama 1 malam untuk menghindari kontaminasi silang. Kemudian peralatan yang digunakan adalah skop dan bor sampling, sedangkan pengawetannya cukup disimpan di wadah tertutup agar merkuri tidak menguap. Kemudian cara pengambilan sampel diambil dengan metode soil sampling, di mana dilakukan pengukuran dengan kedalaman 0 sampai 30 cm. Kemudian dimasukkan sampel dalam wadah dan ditutup rapat. Kemudian dapat dianalisis di laboratorium. Berikut merupakan diagram alir di mana ukuran pH tanah itu ditetapkan tanah dengan suspensi 1:1,25 antara H2O dan KCl. Diukur pH tanah menggunakan pH meter elektroda gelas yang sudah dikalibrasi. Kemudian pengukuran bahan organik di mana sampel ditimbang 0,25 gram dan dimasukkan ke dalam lavabo ukur 50 mili, ditambahkan kalium dikromat 1N 2,5 mili, ditambahkan H2SO4 pekat 3,5 mili dan dikocok serta didinginkan selama 30 menit. Kemudian dibataskan menggunakan aquades dan dibiarkan semalaman. Setelah semalaman diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan lambda max 561. Kemudian pengukuran permeabilitas tanah, di mana tanah dicelupkan dengan direndam dalam air selama 24 jam, kemudian dimasukkan tanah yang telah jenuh ke dalam alat pengukur permeabilitas tanah. Kemudian tekstur tanah, di mana tanah diambil, kemudian diukur teksturnya berdasarkan ukuran, di mana dilakukan dengan pengayakan. Kemudian tahapan pengukuran menggunakan instrumen AS, di mana sampel dikeringkan selama 3-5 hari, kemudian diukur atau diseleksi ukuran tanah dengan ukuran 0,5 mm, ditimbang sebanyak 5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam lavabo layer 2 dan ditambahkan 50 ml HNO3 0,05 M. Kemudian dipanaskan pada suhu 25 hingga 100 derajat Celcius, kemudian didinginkan dan disaring. Setelah dingin disaring dengan kertas Workman 42. Kemudian dimasukkan filtrat dalam lavabo ukur dan ditanda-bataskan. Kemudian disimpan dalam lemari es dan diulangi dengan reagen pendestruksi yaitu HNO3 dan H2O2 dengan rasio 1:1. Kemudian ditambahkan agen reduksi SnCl2 2% dan diukur absorbansinya dengan lambda max 253,7 nanometer. Kemudian ini beberapa perhitungan yang dilakukan atau dapat dilakukan, yaitu penimbangan K2Cr2O7 di mana dengan rumus N sama dengan gram per valensi per berat molekul kali volume, di mana berat molekul K2Cr2O7 264,19 gram per mol dengan valensi 6, di mana hasil perhitungannya dapat ditimbang 0,49 gram, di mana kemudian dilarutkan dalam aquades dalam lavabo ukur 10 mili, ditanda-bataskan dan diambil 2,5 mili. Kemudian pembuatan larutan yang diindikan 0,05 M dalam 50 ml.
Massa jenis H2NO3 adalah 1,4 kg per liter dengan konsentrasi diasumsikan 95% dengan MR 63,1 gram per mol. Dicari molaritasnya dengan rumus massa jenis kali 10 kali 10% per massa molekul reaktif, di mana dihasilkan 21,1 M. Kemudian dilakukan pengenceran M1V1, M2V2, di mana didapatkan volume pembibitan dari larutan induk yaitu 0,12 ml. Kemudian pembahasan pH atau derajat keasaman dari hasil pengukuran nilai pH tergolong netral hingga agak alkalis, yakni pH H2O 6,8 hingga 7,8, sementara pH KCl yakni sebagai pembanding tadi 6,0 hingga 6,9. Nilai pH tanah mencerminkan pelarutan ion hidrogen dalam tanah serta menggambarkan tingkat keasaman tanah. Semakin rendah nilai pH, maka keasaman tanah semakin tinggi. pH tanah sangat mempengaruhi terhadap aktivitas penyebaran logam dalam tanah. Dengan demikian, kisaran pH tersebut mengakibatkan tingginya kandungan merkuri Hg dalam tanah. Kemudian bahan organik tanah itu diperoleh nilai pada setiap titik sampel yaitu tergolong sangat rendah, di mana kurang dari 1%, yakni sebesar 0,59 sampai 0,92%. Tinggi rendahnya bahan organik atau C organik dalam tanah sangat berpengaruh dalam mengikat logam berat merkuri dalam tanah. Dengan demikian, kandungan bahan organik yang rendah mengakibatkan konsentrasi merkuri dalam tanah sangat tinggi, dikarenakan bahan organik tidak mampu mengikat atau menonaktifkan penyebaran merkuri Hg dalam tanah. Kemudian permeabilitas dan tekstur tanah. Berdasarkan hasil pengukuran di laboratorium diperoleh nilai permeabilitas pada tanah tergolong cepat yaitu 16,66 hingga 27,88 cm dan sangat cepat sebesar 25,25 hingga 35,6 cm per jam, dan teksturnya didominasi oleh pasir. Kerapatan tanah berpengaruh besar terhadap masuknya air dalam tanah yang mengandung logam berat. Hal ini mengakibatkan tingginya kadar logam berat merkuri atau Hg yang ada dalam tanah. Kelas tekstur tanah itu tergolong dalam pasir gelembung dan pelembung. Tanah yang mengandung fraksi pasir yang tinggi akan mempermudah masuknya air ke permukaan dari permukaan ke dalam tanah, hingga pasir tidak memiliki daya ikat air yang tinggi. Hal ini karena pasir tidak memiliki daya ikat air yang tinggi dibandingkan dengan tanah liat. Kemudian analisis dengan AS, di mana berdasarkan hasil pengujian laboratorium yakni pada tabel menunjukkan bahwa pada stasiun pertama berlokasi di tempat pengambilan material menunjukkan kandungan merkuri dalam sampel tersebut dalam konsentrasi kritis yaitu 0,4077 ppm. Sedangkan menurut Alloy yang melakukan penelitian pada 1995, konsentrasi kritis pada tanah kandungan Hg pada tanah yaitu sebanyak 0,3 ppm sampai 0,5 ppm. Penyebab tingginya kandungan merkuri pada lokasi pengambilan material ini disebabkan dulunya lokasi ini merupakan tempat pengolahan emas menggunakan merkuri yang kini digunakan sebagai tempat pengambilan material. Sedangkan pada stasiun kedua dilakukan pada dua titik yaitu 2A dan 2B, di mana 2A merupakan dekat kolam penampungan limbah tromol, sedangkan 2B merupakan penulis mengambil lumpur hasil pengolahan emas yang menggunakan tromol. Kedua sampel tersebut memiliki kandungan merkuri yang tinggi yang melampaui ambang kritis, yakni lebih dari 0,5 ppm, di mana ppm, stasiun A dihasilkan 2,3742 ppm, sedangkan pada stasiun B 114,0101 ppm. Tingginya kandungan merkuri pada tanah karena dekat dengan pengolahan emas secara amalgamasi, sehingga memungkinkan tanah telah terkontaminasi limbah yang berada di kolam penampungan. Sedangkan pada B dengan konsentrasi yang sangat tinggi 114 ppm disebabkan karena sampel ini merupakan unsur lumpur sampel hasil pengolahan yang kemudian langsung dibuang tanpa ada perlakuan. Stasiun ketiga yang berlokasi pengolahan emas, di mana diambil tanah bekas menggunakan lumpur, kandungannya 0,8,25 ppm. Hal ini juga tinggi melebihi ambang batas yang ditentukan yaitu 0,301 hingga 0,5 ppm.
di mana tingginya kandungan merkuri pada tanah karena lumpur hasil pengolahan emas yang mengandung merkuri sangat tinggi meresap ke tanah. Selanjutnya pada stasiun terakhir ini diambil di dekat sungai di mana hasilnya itu kandungannya itu normal, yakni 0,0714 ppm. Pada lokasi tersebut diketahui belum terkontaminasi dengan pengolahan emas yang menggunakan merkuri. Hasil analisis dari 5 contoh diketahui penyebaran merkuri di lokasi pengolahan emas sangat tinggi disebabkan karena kontaminasi oleh limbah hasil pengolahan emas secara amalgamasi. Kandungan Hg pada tanah dapat mempengaruhi lingkungan, namun juga dapat meningkatkan kandungan logam berat pada tanaman sehingga menurunkan kualitas tanah dan menyebabkan keracunan pada tanaman hingga manusia yang memakan tanaman tersebut. Di mana yang pastinya itu mencemari lingkungan. Sehingga untuk mengurangi kadar merkuri dalam tanah perlu dilakukan penambahan bahan organik untuk mengurangi kandungan merkuri dalam tanah. Cara menurunkan kandungan merkuri dalam tanah yaitu menambahkan bahan organik berupa bokasi kiriu serta pemanfaatan bahan organik dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan bahan organik dengan tujuan untuk meningkatkan kesuburan tanah serta dapat mengikat merkuri dalam tanah. Selain itu, untuk menurunkan kadar merkuri dalam tanah dapat juga dilakukan dengan mencampurkan pupuk organik. Kemudian, kesimpulan berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan merkuri atau Hg pada proses pengolahan emas di pertambangan rakyat Papua dengan metode amalgamasi telah mempengaruhi tanah yang berada di sekitar pertambangan rakyat. Hal ini disebabkan dengan 3 sampel tanah yang mengandung merkuri melebihi dari konsentrasi kritisnya, sedangkan pada lokasi yang jauh dari pertambangan rakyat, yaitu berada di sekitar sungai, belum terkontaminasi oleh merkuri atau Hg. Berikut merupakan daftar rujukan jurnal dalam pembahasan pada video kali ini, di mana jurnal utama yang dipakai adalah jurnal yang ditulis oleh Rahmah Widayanti Andi Wawo pada tahun 2017 dengan judul Analisis Pengaruh Penambangan Emas Terhadap Kondisi Tanah pada Pertambangan Rakyat Papua Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, yang diterbitkan jurnal Geomine, di mana dua jurnal lainnya saya gunakan sebagai pendukung penjelasan dari jurnal yang ditulis oleh Wawu pada tahun dan kawan-kawan pada tahun 2017. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, kesalahan, ataupun salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.